dipersembahkan oleh Pemirsa, batas waktu pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden tinggal sebulan lagi. Dari 3 nama bakal calon presiden, baru Anies Baswedan yang sudah mendapatkan pasangan, Muhaimin Iskandar. Sementara 2 bakal capres lainnya masih sibuk berkutat dengan ajang pencarian bakal cawapres. Berbagai pertemuan dan sinyal-sinyal ditunjukkan, namun satu nama tak kunjung dikukuhkan. Ada lagi 2 partai, yakni PKS dan Demokrat, yang masih belum memantapkan pilihan koalisi. Inilah kontroversi selengkapnya, pasangan Pilpres last minute, bersama saya, Zilvia Iskandar. Apa yang tidak tahu Profesor Mahfud MD? Baik, pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 6 narasumber di studio Metro TV. Saya perkenalkan dulu di sebelah kiri saya ada juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Kemudian ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman. Selanjutnya ada Ketua DPP Partai Golkar, Kristina Aryani. Dan di sebelah kanan saya ada juru bicara PKS, M. Iqbal. Dan yang baru saja bergabung ada Ketua DPP PDI Perjuangan, Bang Eriko Sotarduga. Silakan, Bang Eriko. Baru saja tiba ini. Waalaikumsalam. Benar-benar Sotarduga ya. Tidak terduga, tapi untungnya datang ya. Betul, sesuai dengan judul kita. Betul. Dan terakhir ada pengamat politik, Mas Adi Prayitno. Pas sekali ya, karena yang hadir last minute kita tanya dulu yang pertama nih. Bang Eriko. Yes. Oke. Jadi sebetulnya nama untuk bacawa pres Ganjar itu sudah mengerucut ke 3 atau 5 sih? Ya sebenarnya tidak ada yang salah, Mbak. Kalau yang 3 ini memang itu yang beredar di internal kami, memang beredar Profesor Mahfud MD, beliau seorang yang memang intuisinya memang sudah jelas lah terbukti begitu ya. Begitu juga Kang Emil sebagai orang Jawa Barat yang memang populer di Jawa Barat, dan juga Mas Sandi pengusaha, orang muda. Tapi saya beberapa kali sudah mengingatkan, bisa saja. Tadi kan sudah dikatakan tidak terduga, bisa saja hal yang tidak terduga terjadi. Nah kalau di hitungan saya kalkulasinya, ada kemungkinan 2 orang yang tidak terduga, bisa saja. Bisa tapi saja muncul ya? Tapi kalau Mbak Silvi tanya siapa ya, saya kan tidak boleh membuka. Karena dari rapat TPN kemarin, Tim Iya. Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo itu selain nama Mahfud MD, Kang Emil dan juga Sandi, ada nama Andika Perkasa dan Iya. juga TGB ya. Betul. Oke, karena tadi Bang Eriko menyebutkan nama Kang Emil, padahal kan Kang Emil dari Golkar, dan kita tahu Golkar posisinya ada di barisan pendukung Pak Prabowo. Dan sudah ada Mbak Kristina di sini. Sebetulnya dari Golkar itu Erlangga atau RK yang mau dicalonkan menjadi cawapres? Jadi ini tak perlu diduga. Posisi kami sih jelas ya, dari awal juga ya kami sudah, ini kan melalui proses, mekanismenya ada keputusan partai, dari mulai Munas, lalu juga ke Rapimnas sampai ke Rakernas. Pak Erlangga Hartarto ini memang yang kami beri mandat untuk maju gitu ya. Saat ini dalam posisi semua kader partai berjuang agar Pak Erlangga bisa menjadi bakal cawapres dari Pak Prabowo. Tadi juga kebetulan ada rapat hari ini, mungkin baru saja selesai di DPP Partai, tadi juga saya sempat hadir, dan beliau juga mengakui kepiawan Pak Erlangga dalam sisi ekonomi, dan itu akan menjadi klop lah, saling komplementari. Jadi itu sesuatu hal yang positif, tapi tentunya kita tidak bisa mendahului. Tapi posisi kami jelas, Pak Erlangga adalah yang kami sodorkan. Bukan untuk RK bakal, ya? Dan bukan RK. Tapi ada yang menarik loh tadi, Mbak. Disampaikan Pak Mekeng, beliau Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Iya. bahwa
kalau di kerjasamanya tidak mencalonkan Pak Erlangga, Erlangga, bisa saja kan begitu. Bisa saja apa? Bisa saja Pak RK tadi bersama-sama, dan jangan lupa Bisa saja apa? bisa saja bersama-sama dengan loh. Tapi sekali Bisa lagi saja kan maksudnya tidak ada sesuatu yang pasti. Golkar cabut dari koalisi Indonesia 2014 Maju. Mbak, jangan lupa Pak JK bersama-sama dengan kami, tetapi juga Golkar maju dengan Dua kaki gitu ya? Ya saya tidak mengatakan itu ya. Tapi maksudnya Itu Mbak begitu? Silvi tadi yang Maksudnya menyampaikan. begitu? Saya cuma menyampaikan fakta yang ada. Seperti itu. Oke, seperti itu. Tapi ada juga selain Mekeng sebetulnya, Ahmad Doli Kurnia kemarin juga mengatakan bahwa Bu Mega katanya yang mengundang langsung RK dan langsung ditawari menjadi cawapres. Benar begitu, Bang Eriko? Begini, pertemuan Ibu Mega dengan Kang Emil itu nanti bisa ditanyakan sama Kang Emil dan juga Mas Hasto sebagai sekjen, yang mereka bertiga itu sebenarnya dalam rangka pembangunan monumen Bung Karno di Bandung, dalam rangka pembangunan satu kota baru kalau saya tidak salah yang nilainya cukup besar. Nah, itu yang dilaporkan oleh Kang Emil untuk progres-progres yang nanti terjadi terhadap monumen Bung Karno. Nah, ini yang menarik Mbak Sil, bahwa kalau Ibu Mega melihat sesuatu hal itu bukan katakan dengan Eriko, kamu kalau jadi cawapres seperti apa? Bukan seperti itu. Tapi beliau melihat seperti apa dalam pembicaraan, di dalam kapasitasnya sehari-hari, kemudian juga track recordnya. Nah, nanti itu pasti akan dibicarakan di antara ketua-ketua umum ini. Tapi jangan lupa, pasti bersama juga dengan Bapak Presiden Joko Widodo sebagai incumbent, dan itu kader PDI Perjuangan, dan juga Mas Ganjar. Jadi ini Mbak Zil, siapa yang meyakini bahwa sudah pasti pendaftaran nanti tanggal 9 sampai 16 bahwa sekarang itu sudah pasti? Belum tentu. Iya. Ini semua bisa berkembang. Pasti. Mbak Krisna, saya balik lagi nih. Tadi dari internal Golkar sendiri yang menyebutkan ada tawaran langsung dari Bu Mega meskipun sudah dibantah oleh Bang Eriko ya. RK, spesifik RK ditawari menjadi cawapres Ganjar. Itu info dari mana itu Bang Doli? Ya mungkin saya kurang tahu juga apa mungkin Pak RK-nya yang menyampaikan demikian ya sehingga Pak Doli juga bicara seperti itu. Tapi yang pasti ini kan melalui keputusan ya, dan Pak Doli juga saya rasa juga sudah bantah kan, kita sudah punya plotting khusus ya buat Pak RK ketika bergabung dengan Partai Golkar, itu sudah ada rencana untuk Pak RK seperti itu. Kalau memang kebetulan nanti tiba-tiba ini ada perubahan atau bagaimana, saat ini kan kita juga belum bisa memastikan ya. Tapi posisi kami sih tetap kalau untuk ini, dan kami tengah berjuang seperti tadi disampaikan juga. Waktunya tinggal berapa nih? 1 bulan lagi kan? Jadi kami tidak terganggu dengan isu seperti itu. Kalau mau dibilang juga lucu juga, Pak Said juga hari ini kan kemarin bilang gitu kan, jangan terlalu GR juga kalau misalnya ini karena belum tentu. Jadi saya nggak mau berandai-andai sih Mbak untuk sesuatu yang belum pasti. Yang pasti itu yang pasti itu tidak pastian itu sendiri Mbak. Itu di dalam politik biasa seperti itu. Oke, baik. Tapi selain dengan isu ada pertemuan antara RK dengan Bu Mega yang ditawari sebagai cawapres, semalam jelas kita lihat ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan RK. Giliran ini gantian, coba kita lihat dulu ya seperti apa. Bahkan bawa-bawa ada cilok gitu ya, coba kita lihat seperti apa foto-fotonya. Nah, ini dia. Banyak makanan, ada ciloknya juga, Pak Prabowo juga sampai memposting di sosial medianya. Spesial sekali sepertinya ini Bang Habib, ada apa? Apakah RK sekarang sedang menjadi rebutan antara Ganjar dengan Prabowo? Hubungan Pak Ridwan Kamil dengan Pak Prabowo yang sangat baik ini bukan hal baru. Karena waktu beliau mencalonkan pertama kali menjadi wali kota Bandung, itu rekomendasikan oleh Pak Prabowo. Ya. Jadi salah satunya mungkin nostalgia juga semalam itu. Tapi tentu dua tokoh bangsa bertemu pasti bicara soal isu-isu kebangsaan. Termasuk mungkin juga soal pemilu ini. Nah, apakah ada secara spesifik bicara soal posisi cawapres, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas saat ini Pak Prabowo dan sahabat-sahabatnya, para ketua umum partai politik terus memperbanyak informasi ya, memperkaya masukan ya, agar keputusan penentuan cawapres itu bisa benar-benar matang ya, berdasarkan bahan-bahan yang selengkap-lengkapnya. Oke, tapi apakah Pak Prabowo mempertimbangkan juga selain Erlangga mungkin RK juga bisa menjadi bacawa pres? Kita tidak kunci ya soal kriteria seperti apa. Ya, apalagi sosoknya harus dari mana, tidak dikunci. Jadi masih terbuka, siapapun bisa mengusulkan siapapun. Itu
yang sampai saat ini masih berjalan. Jadi banyak sekali tokoh diajukan oleh berbagai elemen masyarakat. Kalau yang diusulkan dari Golkar kan Erlangga Hartarto. Tentu. Jadi mungkinkah Pak Prabowo akan memilih nama orang yang di luar yang diusulkan? Tidak dalam kapasitas bicara mungkin nggak mungkin ya. Saya bukan pengamat, tapi sebagai kader Partai Gerindra saya perlu informasikan bahwa keputusan soal cawapres ini akan dibuat oleh Pak Prabowo dan para ketua umum partai politik secara musyawarah. Oke, Mas Adi, kalau kita lihat dari survei elektabilitas, kita sambil tampilkan ya survei elektabilitas. Sebetulnya surveinya RK ini cukup tinggi. Kalau tidak di Polling Institute periode 21 sampai 25 Agustus itu RK 14,2%, di bawahnya Erick Thohir. Kalau secara elektabilitas bacawa pres sebetulnya RK bukan di urutan pertama, tapi kenapa RK sekarang seolah jadi rebutan, Mas Adi? Ya, variabelnya dua. Pertama, Pak RK itu harus diakui punya basis politik dan penetrasi yang cukup kuat di Jawa Barat ya. Karena Jawa Barat ini kan merupakan salah satu battleground politik yang saya kira pastinya akan menjadi sasaran semua capres untuk mendulang suara. Apalagi kalau kita melihat survei specifically di Jawa Barat, RK ini kan popularitas dan elektabilitasnya melampaui yang lain. Tingkat kesuksesan, tingkat kedisukan itu di atas rata-rata. Oleh karena itu siapapun yang bisa mendampingi Ridwan Kamil, entah itu Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo, itu ada asumsi dan keyakinan bisa meningkatkan elektabilitas secara signifikan. Itu yang pertama, Mbak. Tapi memang RK ini kan punya political barrier ya, yang saya kira tidak mudah karena Golkar itu sudah memutuskan pilihan politiknya kepada Prabowo Subianto. Itu yang saya sebut dengan barrier. Tapi kalau kita melihat dua korespondensi politik secara faktual tidak bisa dibantah. 2004 memang Golkar berbeda dengan Yusuf Kala. Golkar saat itu hasil konvensinya memutuskan mengusung Wiranto dengan Gusola, tapi pada saat yang bersamaan JK justru berpasangan dengan SBY menang Pilpres. 2014 kemudian Golkar juga bergabung dengan Prabowo Subianto. Pak JK saat itu juga berkoalisi dengan Jokowi dan menang Pilpres. Sangat mungkin sebenarnya kalau ada portofolio politik yang memadai, Ridwan Kamil itu diyakini mampu meningkatkan elektabilitas, PDIP mau ataupun Gerindra mau, bukan tidak mungkin RK akan menerima itu dengan baik. Tentu dengan catatan dengan atau tanpa Golkar sekalipun. Jadi bagi saya Kang Emil ini adalah makhluk politik ya, yang saya kira memang pola pikirnya adalah untung dan rugi. Apalagi Pilpres itu adalah panggung besar yang pastinya dimimpikan oleh semua calon. Oke, apakah itu berarti Golkar yang ingin Pak Erlangga harus berhati-hati dengan RK? Ya saya kira Golkar sudah matang ya dalam soal itu. Tapi yang jelas sampai saat ini ada kecenderungan memang Golkar itu terus ingin meyakinkan Prabowo Subianto untuk menjadikan Pak Erlangga sebagai kandidat cawapresnya ya. Itu adalah pilihan rasional mengingat harus diakui Pak Erlangga ini adalah ketua umum partai yang pastinya dinilai mampu mengorkestrasi kekuatan politik Golkar. Mbak, saya ingat persis ketika Pak Erlangga jadi ketua umum Golkar, saat itu Golkar sedang dalam turbulensi politik yang menurut saya mengerikan. Ketua umum Golkar sama sekjennya itu berurusan dengan KPK. Tapi perolehan suara pileg Golkar itu runner up. Kalau kita hitung suaranya di DPR ya. Oleh karena itu cukup beralasan kalau kemudian elit-elit Golkar seperti Pak Doli misalnya masih meyakinkan kepada publik bahwa Erlangga adalah pilihan nasional. Dan ingat juga bahwa Pak Ridwan Kamil ini kan baru seumur jagung masuk di Golkar yang saya kira basis ideologisnya tidak terlampau kuat secara signifikan. Pindah dulu sekarang ke Mas Zaky karena 2 minggu setelah keluar dari Koalisi Perubahan, kita lihat Demokrat juga belum memutuskan akan kemana. Tapi Mas Zaky sudah kasih kode, katanya kata kuncinya itu wo. Nah masalahnya ini wo yang mana? Prabowo atau Pranowo? Ya kalau yang jelas seperti disampaikan oleh ketum kami Mas Ahaye ya satu, legowo. Oh iya, legowo. Jadi kita harus ikhlas ya. Kader-kader kami di seluruh Indonesia tadi juga baru ya kemarin dengan ada ribuan kader kami anggota dewan dari seluruh Indonesia yang hadir dalam BIMTEK tadi juga beliau menyampaikan kita tahu bahwa di masing-masing dapil ada preferensi yang berbeda. Kalau ke sini katanya akan menguntungkan untuk anggota dewan kami. Kalau ke sini misalnya, daerah inilah yang lebih untung secara basis dapil gitu. Nah sehingga beliau sampaikan, ya apapun keputusan nanti kita yang terbaik buat rakyat, bangsa dan negara. Nah itu yang kita pilih gitu. Meskipun nanti katakanlah akan ada kesulitan-kesulitan misalnya di dapil tertentu, ya kita harus teguh. Karena ini kan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Jadi tidak semata kepentingan kita secara individu. Kita ingin bahwa negara ini benar-benar dipimpin oleh
capres dan cawapres yang terbaik gitu. Itu yang kita inginkan. Saat ini memang kita lihat sementara ya baik di Pak Ganjar, yang satu yaitu Pranowo, ya, di Bang Eriko Sotarduga juga orang yang baik. Kita lihat juga Pak Prabowo juga orang yang baik. Ya bagaimanapun kita akan kalau berlabuh. dua-duanya baik, pilihnya gimana dong? Ya banyak hal Mbak gitu. Banyak hal. Pertama paling wow gitu. Nah, kalau kita melihat begini Mbak, bagaimanapun sudah kita sampaikan juga berulang kali. Pertama bagaimana kita memiliki ruang nih yang lebih besar misalnya dalam bisa berkontribusi untuk pemenangan satu. Baik. Yang kedua adalah bagaimana setelah pemenangan kita juga punya kontribusi adalah mengisi kemenangan itu sendiri gitu. Tapi satu hal saya kembali tegaskan di sini karena masih banyak aja berseliweran, mohon maaf ya kabar bohong maupun fitnah yang berseliweran, nggak ada ceritanya Mbak. Kita memasang posisi Mas Ahaye harus sebagai cawapres untuk masuk ke koalisi manapun. Baik. Kami sadar diri, kami anggota baru, kita akan ikuti aturan yang berlaku. Itulah namanya pemimpin dan partai yang punya adab. Jadi mengikuti adab di tempat dia berlabuh, punya kesepakatan apa, Asik termasuk di antara ini Mbak. Ya. Pilpres last minute ini ya, apakah di Bang Eriko, apakah di Bang Habib, mau last minute, mau minggu depan, ya kita ikutilah. Baik. Tergantung kesepakatan di koalisi masing-masing dan kita akan ikuti. Baik, selain kesepakatan di koalisi masing-masing, yang belum sepakat juga adalah PKS sebetulnya. Nah, kodenya gimana? Hilalnya sudah terlihat belum? Udah lihat Purnama udah kelihatan hari ini. Kalau Anies kan oke, tapi Gus Iminnya sudah diterima belum? Kita akan bahas nanti pemirsa, kontroversi akan kembali. Ini framing ini. Dipersembahkan oleh Baik, oke. Jadi Mas Iqbal, apakah hilal PKS mendukung Anies Muhaimin itu sudah terlihat? Ya tentu saja, karena tadi Wakil Ketua Majelis Suro juga sudah memberikan tanda-tanda ya, katanya bukan hanya hilal purnama pun sudah kelihatan. Karena kami sudah menerima Caimin dengan nasyid Yalal Waton ya kan. Dan ini tentu saja mekanismenya. Kita tidak berani mendahului Dewan Majelis Suro, tetapi kita melihat bahwa besok insya Allah akan bersidang untuk memutuskan besok siang jam 2. Oke. Jadi sebenarnya PKB, Nasdem, PKS sangat solid menghadapi pemilu 2024. Ini kata Mas Iqbal nih, tapi harus tunggu besok lagi kan? Besok. Itu kan masalah waktu aja. Persoalannya yang sering kita dengar adalah PKS memang mendukungnya Anies gitu. Tapi dengan kehadiran Gus Imin, apakah sebetulnya jujur nih, ada penolakan juga tidak sebetulnya? Saya kira sejak awal kita sudah memutuskan bahwa kita menyambut kehadiran PKB ahlan wa sahlan. Statement Presiden PKS dan langsung ketika itu mengucapkan selamat datang kepada Caimin dan PKB. Artinya kami dengan kehadiran PKB di sini menjadi lebih solid, lebih kompak dan optimis kemenangan itu di depan mata. Oke. Manis sekali nih Mas Adi kalau kata Mas Iqbal ya, solid, kompak, PKB diterima dengan tangan terbuka. Kalau Ya, menurut Mas saya Adi? membaca PKS itu justru sebaliknya ya, bukan seperti yang disampaikan oleh Bang Iqbal. Hati dan pikirannya terbelah. itu sangat kelihatan. Satu sisi memang harus diakui, basis konstituen dari PKS itu sebagian besar dari pemilih dari Anies Baswedan. Tapi ketika bicara tentang Muhaimin dan PKB nanti dulu, saya dari dulu mengatakan secara basis politik, secara ideologi, secara friksi, secara mazhab, PKB dan PKS itu saling bermusuhan dan gak akur sampai sekarang. Sebenarnya yang ditanyakan itu bukan PKS, yang mestinya ditanyakan itu PKB dan Nasdem mau nggak dengan PKS, kan itu persoalannya. Satu sisi PKS ini kan dalam tanda kutip bisa jadi benalu politik bagi Nasdem karena suara Anies tidak akan penuh ke Nasdem yang kemudian sejak awal kita tahu sebagai satu-satunya partai politik yang mendeklarasikan Anies. Kalau ada PKS di sini berarti basis konstituen pemilih Anies ini bisa ke Nasdem, sebagian yang lain juga bisa ke PKS. Makanya saya selalu bilang, tanyakan juga ke Nasdem, jangan-jangan Nasdem juga tak nyaman kalau ada PKS di dalam ini amatannya begitupun dengan PKB, begitupun dengan PKB. Jadi begini. Dari dulu yang selalu bilang bid'ah dengan tradisi NU itu memang basis konstituennya PKS. Makanya kita ingin membuka lagi sebenarnya. Pertama, kita sama PKB ini bukan pertama kali. Dulu ketika mendukung Pak SBY, itu lama kita sama PKB. Dan di daerah, di pilkada, pemilihan gubernur, bupati, wali kota, kita bersama dan menang. Lama tapi rukun nggak? Oh rukun, nggak ada masalah. Dan sebelum ada koalisi perubahan, kita juga sudah ada koalisi semut merah antara PKS dan PKB. Jadi sebenarnya komunikasi, soliditas antara PKS dan PKB itu sangat kuat. Dan apalagi dengan sekarang
kesamaan memilih Mas Anies sebagai presiden, tentu saja ini akan menenteramkan, mendamaikan, dan tentu saja akan mengurangi polarisasi di bawah. Oke, baik. Tapi dipersilahkan keluar kok sama Nasdem. Nah, itu kan sudah diralat. Oke. Jadi Baik. itulah rumitnya. Statement Ya. yang diralat itu adalah statement yang sesungguhnya, Pak. Ini rekonsiliasi yang tidak Tetapi yang gampang. penting nanti kita Mempertemukan lihat. berbagai kutub dalam koalisinya Anies sama Gus Imin itu nggak gampang. Makanya harus nunggu Majelis Syuro. Padahal kalau cinta betul sama Anies Baswedan, untuk apa ada sidang Majelis Syuro? Mestinya sami'na wa ta'na, tegak lurus, taat secara robotik. Dimanapun Anies, Ya, disitulah PKS disitulah berlabuh. kita Mestinya begitu ingin jalan menerapkan ceritanya. aturan organisasi berbeda dengan partai lain yang dia ketumnya dia yang memutuskan, tetapi di PKS kita memiliki mekanisme di mana ada 99 orang Baik. dari berbagai daerah. Oke. Dan itu juga kita lakukan ketika penetapan Anies. Oke. Artinya ini bukan mekanisme yang dibuat-buat, bisa dicek di ADRT PKS. Baik. Pasal 16 ayat 2 bahwa penetapan capres dan cawapres itu adalah kewenangan Majelis Syuro. Gitu Mas Adi. Jadi tungguin aja lah ya besok Iya kan ya. sebenarnya Oke. dukungan PKS kan sudah lama ke Anies. Apaan lagi untuk diedit gitu loh. Ngapain diedit, ngapain lagi harus dipertegas gitu. Oke, baik. Ini pasti ada catatannya karena ada Muhaimin di situ. Oh enggak, ini Kalau framingnya dengan ini. AHY pasti nggak perlu Kayaknya ada Mas Dewan Adi Syuro ini yang begitu. nggak berkenan kalau PKS dan PKB ini akan bersama. Jadi framingnya pasti nggak yakin Katanya dia. cinta mati sama Anies, ngapain perlu Dewan Mantan kawannya Syuro? ketawa-tawa nih di sini. Kita harus lihat nanti buktinya PKS besok akan seperti apa. Dan terpenting kami berharap Demokrat juga bisa balik. Tuh, Demokrat masih mungkin tidak kembali lagi ke kawan lama. Kami kalau dengan teman PKS, Mas Iqbal, pasti kami menghormati dan mengapresiasi. Ini sohib lah kita. Emang kita chemistry-nya kuat dan baik juga gitu. Karena bagaimanapun teman-teman PKS ini punya etika berkoalisi yang sangat baik gitu. Punya komitmen yang luar biasa. Ya tentu teman-teman di koalisinya yang ada PKS ini akan sangat beruntung karena punya teman yang sangat solid dan komitmen. Sama halnya dengan kami juga, kami berdua punya nilai yang sama ya Bang ya. Siap. Kita sama-sama solid, Jadi kita sama-sama punya siap komitmen. kembali nih. Enggak, bukan. Ini sampaikan. Sayangnya gitu ada pihak lain yang tidak punya komitmen dan tidak punya etika. Nah ini sehingga kalau Kita kami ingatkan ya. lagi minggu lalu katanya sudah move on. Iya, Bang. ya kan? Makanya ditanya katanya. Sekarang udah wo yang mana? Katanya ditanya, mau balik lagi nggak? Yang pasti kami Oke. hormat dan respect kepada teman PKS, punya jalan sendiri karena Baik. bagaimanapun kan ini adalah masing-masing kan punya jalan yang berbeda. Yang Oke. pasti kami sudah move on. Kalau masalah CLBK nggak mau lah kami digosting terus-terusan kan begitu. Yang pasti kami akan fokus. Nanti Bang Habib salaman dulu Bang. Ya. Nah, yang sudah ajak salaman. Tar dulu. Berarti- Bang Eriko, kita minggu lalu disalaman kan? Salaman lagi. Nah, ya kan? Kita tunggu nanti bagaimana. Golkar enggak sama Golkar enggak? Kan ini tetap salaman. ya kan? Kita tunggu nanti bagaimana Apakah majelis tinggi posisi partai. duduknya ini sudah tanda-tanda ini? Ini kan Enggak, ini kan Metro Ini dua TV. koalisi Ini Indonesia Metro TV yang Maju. buat ini. Karena Ini kita Metro tidak TV yang tahu, buat. tidak pernah tahu, Jadi kita kan? lihat nanti Oke. tunggu saja majelis tinggi partai Demokrat akan memutuskan. Jadi- Bagaimanapun kami sangat menghormat dan apresiasi kedua-duanya ini luar Oke. biasa. Kenapa Bang Habib? Kalau saya melihat sepertinya rekan-rekan Partai Demokrat lebih nyaman ke Pak Prabowo. Karena Pertama gini, Iya, iya, paham sekali hitung-hitungan politik Pak SBY, Mas AHY itu jenderal politik ya. Walaupun Pak SBY jenderal, Pak AHY di politik, tapi dua-duanya secara politik kapasitasnya jenderal sekali. Paham sekali soal strategi. Nah, hitungannya kalau ke Pak Ganjar ya, begitu bukan panggilannya Jar karena Pranowo itu nama belakang kan ya. Itu hanya melengkapi yang sudah genap 20%. Ya, artinya kan apakah sedemikian dibutuhkan oleh PDI Perjuangan? jadi Demokrat lebih dibutuhkan di Gerindra, di Koalisi Indonesia dong, Maju. tentu. Dengan di Gerindra, Partai Demokrat melengkapi yang tadinya belum lengkap. Oke. Dan itu tentu pasti akan membawa kemenangan. Itu kurang lebih Oke. begitu. Jadi koalisi itu kan soal nyaman gak nyaman ya, berdasarkan hitung-hitungannya itu. Jadi kalau ke Pak Prabowo, saya pikir beliau berdua tuh sudah saling kenal sejak remaja. Ya Pak SBY ya. Kemudian Mas AHY juga sangat dekat dengan Pak Prabowo. Orang yang pernah di militer lalu terjun ke politik. Ya. Ya, idealismenya idealisme orang militer. Oke, dan Masuk secara ke politik historis dan 2014-2019 memang membesarkan Demokrat mendukung partai Prabowo. politik. Jadi sejarahnya 3 orang nih, Pak SBY, Pak Oke. Prabowo, Mas AHY ini sama gitu loh. Jadi Oke. jadi nggak banyak lagi penyesuaian. Kalau Pak Koalisi Prabowo. Indonesia Maju memang membutuhkan Demokrat, kenapa tidak dijemput saja?
Ya tentu Langsung dibawa kita gitu. warm welcome, kita sangat terbuka ya Kenapa tunggu Demokrat yang masuk? Kenapa tidak langsung dijemput? Soal komunikasi bahkan sejak sebelum Pak Anies meninggalkan kita ya, Oke. Gus Muhaimin Gus ya. Muhaimin. Pak Prabowo itu sudah pernah ke Pacitan. Ini ya seru kan? kita dengar ceritanya lebih lanjut, tapi Sudah, kita harus jeda ya. terlebih dahulu ya Bang Habib. Nanti juga saya ingin tanya Bang Eriko, kalau PDIP apakah tidak butuh Demokrat? Kita akan jeda pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Saya pikir menilai tumpeng, menilai lukisan sulit, tapi saya rasa tidak sesulit memilih koalisi nantinya, begitu kan, kira-kira begitu ya. Kalau tentang pantun, ya memang sudah dibuat pantun, buat Pak RK sudah, buat Pak Mahfud sudah, itu kan cerminan suasana kebatinan ketika acara dilaksanakan. Ada juga pantun buat Pak Sandiaga Uno. Sandiaga Uno, sosok rendah hati, di tangannya Indonesia maju berlari. Seluruh bacawa pres Ganjar Pranowo memang menarik sekali, menangkan pemilu dengan cara berdikari. Artinya kita tidak ada utang. Tapi tadi saya ingin perkuat tegasan bahwa bukan hanya ahlan wa sahlan wa marhaban, tapi insya Allah kita ingin lebih erat lagi. Makanya tadi kita sama-sama menyanyikan lagu Yalal Waton. Dan alhamdulillah semua kompak dan siap untuk bersatu. Ya. Saya kira itu ya. Baik, pemirsa, kembali di kontroversi masih membahas soal pasangan Pilpres last minute. Saya ingin kembali ke Mbak Christina. Mbak Christina, tadi kita sudah lihat kalau dari sisi elektabilitas RK itu meskipun pendatang baru di Golkar, tapi lebih unggul, jauh lebih unggul dibandingkan Pak Erlangga. Pertanyaan saya adalah apakah Golkar akan realistis melihat siapa memang sosok yang lebih potensial atau ya tetap ngotot dengan Pak Erlangga? Pertama-tama kita mesti balikin juga ya kan, elektabilitas is not everything gitu. Tadi Mas Adi juga angkat dulu pengalaman masa lalu dan Golkar terbukti bisa keluar dari situ ya. Kami menjadi pemenang kedua untuk kursi di DPR RI. Jadi yang perlu dilihat juga adalah kekuatan daripada infrastruktur partai. Ini kan kita sudah punya dari Sabang sampai Merauke, semua dari terstruktur rapih sekali dan kekuatan juga ada di caleg-caleg Partai Golkar. Nah, yang perlu dilihat adalah kita semua ini siap bergerak dan akan bergerak maksimal jika tentunya ketua umum yang menjadi sosok yang kami angkat gitu ya. Nah, kalau tergantung kalau sekarang tiba-tiba ada berita seperti ini sebetulnya terlalu cepat juga kalau saya mau berandai-andai dan tidak dalam posisi juga untuk melakukan itu. Karena tadi PKS juga sampaikan, punya mekanisme di partai. Kami juga punya mekanisme dan ini adalah keputusan yang telah diambil oleh partai. Kalau untuk merubah keputusan ini akan ada proses yang panjang. Dan saat ini semua tidak dalam posisi ingin merubah keputusan itu. Kami semangat, kami masih akan berjuang, masih ada waktu 1 bulan tadi ya. Jadi kita lihat saja ke depannya optimal dan inilah yang ingin kami usung gitu. Jadi kalau ada berita di depan sana, ini ya kami anggap ini bunga-bunga aja lah Mbak yang akan bisa berubah dengan waktu juga. Tapi mungkinkah berubah hanya dengan misalnya Pak Erlangga merestui kalau misalnya RK menjadi cawapres di koalisi yang berbeda? Ya saat ini belum ada arah ke sana sama sekali dan keputusan di partai itu kan juga harus diambil dengan melalui suatu mekanisme ya. Tentu harus disampaikan dulu mengapa akhirnya walaupun memang kami memberikan mandat penuh kepada ketua umum untuk salah satunya menentukan arah koalisi bakal cawapresnya dan juga capresnya. Jadi memang ketua umum kami berikan mandat untuk itu. Tapi tentunya pasti ketua umum tidak akan mau dengan semangat yang ada ya. Ini kan kesempatan seperti ini tidak datang setiap kali. Sebelumnya kan kami juga tidak berhasil untuk mencalonkan ini ya dan sekarang kami punya ketua umum yang kami pikir tepat sekali sosok yang bisa berkontribusi maksimal kepada Pak Prabowo sebagai capresnya nanti. Jadi ini momen yang ditunggu-tunggu oleh segenap kader. Kecuali kalau misalnya RK memutuskan sendiri untuk
kalau misalnya memang ada tawaran yang pasti di koalisi seberang dan RK memutuskan sendiri, Golkar akan melepas? Dan again, saya tidak dalam posisi untuk berandai-andai atau menyikapi sesuatu yang belum pasti. Oke, baik. Bang Habib, sepertinya dari Golkar itu kan sangat ingin ketua umumnya bisa menjadi cawapresnya Prabowo. Tapi Prabowo-nya sendiri bagaimana? Apakah siap dengan konsekuensi kalau bukan Erlangga yang menjadi cawapres? Siap juga untuk legowo seperti Mas Zaky? Lepas kalau Golkar mau pindah, silakan. Ya, itu hal yang wajar. Golkar partai besar ya, dan mungkin partai politik yang sejarahnya paling panjang yang ada sekarang, yang ada di top level. Tentu itu semua akan menjadi masukan ya bagi Pak Prabowo dan para ketua umum partai politik lainnya. Jadi nggak ada masalah Golkar misalnya mengajukan Pak Erlangga, cuma lagi-lagi nanti pasti akan diputuskan secara musyawarah siapa orangnya. Dan kami yakin ya, apapun keputusannya yang dibuat oleh para ketua umum partai politik, kali ini tidak akan membuat ada lagi partai politik yang keluar. Ya, jadi sudah ini kan terbentuknya koalisi Indonesia Maju ya. Ini juga sudah melalui berbagai macam fase yang cukup krusial. Yeah. Jadi ini sekarang sudah cukup mengkristalisasi. Sehingga kalau juga saya dengar ya secara langsung dari beberapa tokoh ya, ini sih sudah fix koalisinya, cuma tinggal wapresnya siapa. Gitu. Tidak mungkin ada yang keluar lagi, tapi mungkin ada yang masuk. Mungkin juga, sangat mungkin dong. Nih udah ketawa kan di sebelahnya? Wow, ya kan? Wow tadi kalau kan? Pak Ganjar itu bukan wow, jar. Oke, pindah ke Bang Eriko. Bang Eriko, yang menarik juga muncul nama Mahfud MD. Di last minute juga muncul nama Mahfud MD. Pertanyaannya kan kita tahu Mahfud MD itu bukan rahasia, pernah nyaris gitu ya menjadi cawapresnya Pak Jokowi, tapi informasinya waktu itu ditolak oleh partai-partai pengusung. Kali ini kenapa masuk lagi? Sebenarnya kalau dari kami, Profesor Mahfud MD bukan baru, Mbak Silvi. Dari 10 calon mengkerucut ke 7, mengkerucut ke 5, bahkan sekarang 3, beliau tetap ada. Dan sebenarnya orang yang seperti ini, orang yang bersih, yang mempunyai sikap, berani, itu kan juga tidak banyak. Ini juga penting sekali di dalam situasi saat ini. Jangan lupa Mbak Silvi, kita juga jangan larut dalam situasi katakan hanya berpikir bakal calon wapres seperti apa, bagaimana. Ini kan bisa saja. Apalagi pasar yang terbesar itu 56,45% adalah generasi milenial, generasi Y dan Z. Seperti apa pandangan mereka? Ini juga harus kita rangkul. Ya, katakan Nahdien, Muhammadiyah, tapi generasi muda ini? Generasi muda apakah pasti memilih orang muda? Belum tentu. Generasi muda yang pasti memilih orang yang bersih, korupsi. Itu track recordnya oke. Kemudian apa? Ini juga mewarnai mereka nanti menyongsong ke depan. Seperti apa sih prospek ke depan dalam pekerjaan mereka? Nah, ini yang kadang-kadang kita juga tidak aware terhadap hal seperti ini. Nah, jadi Mbak Silvi, apa intinya dari semua ini? Seperti tadi, kerjasama dengan Demokrat. Baiklah apa yang disampaikan Adinda saya Habibur Rahman, tidak salah. Tapi kalau kita berkalkulasi dari hasil survei, bahkan terakhir hasil survei dari Carta yang saya tahu, selisih head to head itu tinggal 3%. Artinya apa? Terjadi yang namanya rebound. Apakah ada satu ini yang ingin kalah? Kan tidak ada. Nah, itu satu. Kedua, ini saya sampaikan Mas Zaky, kami berempat itu sudah 33%. Kalau masuk yang kelima, katakan dari Demokrat, ini menjadi Pancasila, menjadi 5, dan itu lebih dari 40%, tinggal 10% lagi. 10% lagi dari mana? Dari relawan dan dari komunitas teristimewa generasi muda, generasi Y dan Z ini. Jadi artinya mau mengajak Demokrat atau gimana, Bang? Loh, kami membuka, bukan lagi mengajak, membuka diri. Dan nanti dikatakan bajunya Eriko sudah pakai biru, begitu juga celana jeansnya, begitu juga dengan Adinda saya di Nah, nanti dikatakan ini apakah ada kaitannya dengan Demokrat? Cocok lagi. Biru, Bang. Cocok lagi. Hijau tua, ya kan? Kalau di Madura hijau tua, kan gitu saja. Nah, jadi artinya begini, dalam politik is the art of possibilities. Tidak ada yang tidak mungkin kecuali menghidupkan orang mati. Itu kita sepakat dalam hal ini. Apakah ini pasti 3 poros, Mbak Zil?
2 bulan lalu saya katakan 4 poros. Kenapa yang jawab belum tentu Mas Iqbal ya? Nah, boleh saja. Ada tanda-tanda apa ini Mas Iqbal? Itu kan berarti Mas Iqbal sudah ada feeling bahwa kemungkinan berat ini, betul juga yang disampaikan Mas Adi Pre tadi ya kan. Saya sebenarnya nggak mau komentari. Nah itu 2 bulan lalu. 1 bulan lalu saya katakan yang paling besar peluangnya 3 atau 2. Oke. Nah sekarang jangan dipikir tidak mungkin. Ini betul 3 poros bisa saja menjadi 2 dalam 1 bulan ke depan. Menarik. Apa yang tidak mungkin? Bang Eriko ini membahas 3 hal ya, soal tadi cawapresnya Ganjar, kemudian soal Demokrat, kemudian satu lagi soal Saya kemungkinan senangnya Mbak poros Sisil itu keempat. selalu 3, mau 3 begini, mau 3 begitu, terserah. Tapi yang pasti 3 itu Nggak usah dikait-kaitan. nah, kan nanti salah saya lagi kan. Saya tanya dulu poin yang pertama nih, Mas Adi. Kalau kita berbicara soal bacawa pres, sebetulnya modal atau kriteria bacawa pres yang diperlukan PDIP dengan kondisi saat ini, dengan persaingan antara Prabowo dengan Anies, itu apa? Modal yang kuat logistiknya kah, yang integritasnya kah, atau yang ada punya basis elektoral di basis masa di wilayah tertentu? Ya kalau dilihat rata-rata secara umum, yang paling dibutuhkan tentu adalah basis elektabilitas. Terutama di wilayah teritori tertentu yang saya kira Ganjar Pranowo itu relatif kurang kuat secara signifikan. Di Jawa Barat salah satunya, ditambah Banten dan DKI Jakarta. Tentu strategi yang dimainkan oleh PDIP, siapapun cawapres yang relatif bisa menambah elektabilitasnya yang tidak terlampau signifikan, itulah yang akan dipilih pada akhirnya. Ridwan Kamil mungkin bisa menjawab untuk persoalan Jawa Barat. Tapi persoalan untuk daerah-daerah lain seperti di Sumbar misalnya, kemudian DKI dan Banten, pasti akan dicari portofolio politik yang lainnya. Siapa tahu jawabannya ada di Mahfud MD, siapa tahu jawabannya ada di Sandiaga Uno, atau mungkin jangan-jangan ada di Andika Perkasa. Tentu inilah yang saya kira PDIP sedang melakukan beauty contest gitu ya. Mencari siapa kira-kira sosok paling ideal melengkapi secara teritori untuk melengkapi elektabilitas Ganjar Pranowo. Oleh karena itu ya tentu bagi PDIP di antara sekian begitu banyak nama itu, bahkan Bang Eriko sekalipun tidak pernah bisa memprediksi kira-kira siapa. Karena ini adalah soal elit yang sebenarnya bisa menentukan. Megawati Soekarno Putri konsultasi dengan ketua umum partai yang lainnya. Tapi bagi saya yang ingin saya tegaskan adalah persoalan cawapres ini bukan hanya sebagai pelengkap penderita, tapi dia harus punya insentif politik elektoral. Karena saya membaca secara elektabilitas itu Ganjar, kemudian Prabowo ataupun Anies itu belum ada yang mencapai angka psikologis 60%. Oleh karena itu posisi bacawapres itu menjadi kunci untuk memenangkan pertarungan. Nah, terkait Demokrat ya, saya ingin tegaskan Demokrat ini memang dibutuhkan tapi tidak terlampau diharapkan sebenarnya. Kenapa? Kalau melihat kecenderungannya PDIP ini kan tidak terlampau agresif mendekati Demokrat. Begitupun dengan Bang Habib, tidak terlampau agresif datang misalnya kemudian minta untuk mengajak koalisi. Satu sisi tentang bagaimana Demokrat di dalam ini dihitung betul. Ada track record di mana Demokrat ini suka kritis ke teman koalisinya. Yang kedua, kalau ada 3 poros, tentu agak resisten dengan adanya Demokrat yang suka nyerang Anies Baswedan misalnya. Atau suka menyerang partner-partner politik yang berseberangan. Kalau ada 3 poros, pasti asumsinya akan muncul 2 poros politik. Yang kalah nanti, kalau terus-terusan diserang oleh Demokrat, itu tidak akan memberikan pertarungan politik. Itu yang sepertinya dihitung betul oleh Gerindra ataupun PDIP. Tapi yang paling penting, Demokrat tanpa didekati sekalipun, mereka akan mendekati Prabowo ataupun Ganjar. Undang-undang mewajibkan semua partai politik wajib punya jagoan di Pilpres. Silakan. Kalau tidak, dia tidak boleh ikut pemilu-pemilu setelahnya. Itu dia. Makin urgent kan? Saling mendekat. Silakan dijawab ya nanti Mas Zaki soal dibutuhkan tapi tidak diharapkan. Gimana tuh? Jawab setelah ini nih. Setelah ini. Kontroversi akan kembali sesaat lagi pemirsa. Dipersembahkan oleh Di masa last minute ini, Demokrat belum juga menentukan akan berlabuh ke koalisi mana. Benarkah karena Demokrat dibutuhkan tapi tidak diharapkan? Mas Zaki? Ya begini Pak, kalau yang ingin saya sampaikan, jalan politik yang ditempuh Demokrat bagaimana kita bisa dekat dan bersama rakyat. Apa yang menjadi kepentingan rakyat itu adalah yang utama, itu satu. Yang kedua bagi kami, tidak ada ceritanya, ya, cara itu harus dikorbankan demi mencapai tujuan. Memang tidak mudah ini, berpolitik dengan tetap menjaga etika, menjaga moral, menjaga nilai-nilai yang penting. Ada yang bilang bahwa politik itu nggak apa-apa saling telikung. Tapi bagi kami itu salah sekali. Karena ini akan memberikan contoh
yang sangat jelek, teladan yang sangat tidak baik untuk generasi muda. Sehingga keapatisan anak-anak muda yang tadi 54% bisa semakin meningkat. Kami nggak mau itu. Kami ingin menunjukkan kepada anak-anak muda bahwa berpolitik itu bisa tetap baik dengan cara yang baik, dengan tetap menjunjung tinggi etika dan komitmen penuh. Saat kita sudah memiliki kesepakatan, kami meyakini betul bahwa teman-teman PDIP, teman-teman Gerindra dan juga Golkar menyadari itu bahwa Demokrat ini adalah sahabat setia dan juga militan. Dan kita ini satu komando jelas. Kita punya struktur partai yang luar biasa. Yang tinggal disampaikan bahwa oke, kita dukung mana? Ya semua ini dari Sabang sampai Merauke akan dukung full force. Ini kita sudah dua-duanya kan sudah membuktikannya, open gitu. nih. Demokrat ayo dibutuhkan di sini, dibutuhkan di sini. Jadi tunggu apa lagi? Iya, kalau dari kami jelas ya, kalau saya mau buka di sini kan tidak enak juga. Tapi Bang Eriko dan Bang Habib jauh lebih mengetahui. Pada waktunya nanti kita akan sampaikan karena bagaimanapun ini proses yang kita harus saling menjaga perasaan. Ya Bang ya, kita harus namanya inilah politik yang bukan suka-suka. Bukan hidden agenda di belakang punya kesepakatan sendiri, tetapi Demokrat saling itu, menjaga perasaan. Tentu sangat dibutuhkan, tetapi lebih dibutuhkan di koalisinya Pak Prabowo. Adapun seperti disampaikan oleh Pak Prabowo, di antara putra-putra terbaik bangsa itu tidak ada yang tidak bisa dimusyawarahkan. Seperti misalnya tadi Mas Adi ada analisa Demokrat kecenderungan yang begini-begini dan lain sebagainya. Kalau kami sih punya prasangka baik ya, bahwa sebetulnya at the end apa yang menjadi tujuan sahabat-sahabat Demokrat adalah merah putih. Ya, itu didasari oleh idealisme. Sehingga Dibelain kalau terus punya nih Demokrat idealisme nih. yang sama, saya pikir Sinyalnya kayaknya kuat di sini ya. hal-hal yang lebih taktis dan lain sebagainya, yang lebih teknis bisa dibicarakan baik-baik. Tapi khusus untuk Pak Prabowo nih, Bang Habib, sebetulnya Ganjar dan Prabowo ini saling intip gak sih, saling tunggu gak sih, sama-sama mau di last minute aja lah, lihat pergerakan lawan dulu bagaimana, baru menentukan cawapres. Kalau apa namanya soal last minute ini ya, sebenarnya kan itu adalah buah dari sistem. Karena di pasal 6 itu Undang-Undang Dasar 45, partai presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau koalisi, ya, gabungan partai politik. Sehingga ketika kita bicara gabungan, maka kita perlu bermusyawarah. Ini sebetulnya kemewahan. Musyawarahnya belum kelar, sudah 1 bulan terakhir. Justru kita tidak memandang politik last minute ini sebagai sesuatu yang negatif. Kalau saya justru memandang ini sebagai kemewahan, di mana semua elemen bangsa ini bisa bermusyawarah sampai waktu yang maksimal untuk menentukan yang terbaik. Sampai waktu yang mepet last minute, Bang Eriko. Hidup itu pilihan. Serius, saya tidak mau mengiming-imingin seperti Demokrat silakan. Tapi di kami tidak pernah mengkhianati. Kami tidak pernah untuk tidak konsisten dari awal sampai akhir. Boleh ditanyakan sama Perindo, sama Hanura, sama P3. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, kita bermusyawarah mufakat. Itu yang kita jalankan. Tapi jangan lupa Mbak Sil, kita juga semua di sini. Kita berkompetisi ini dengan Bung Habibur Rahman, antara Mas Ganjar dengan Pak Prabowo juga, untuk sebenarnya rakyat Indonesia. Nah, di mana memilih rakyat Indonesia itu yang terbaik? Ya itu yang kita harus sajikan sebenarnya. Nah, meskipun jawabannya di ujung. Iya, harus jujur bahwa sebenarnya semua itu bisa berubah hari demi hari. Berubah hari demi hari. Hari demi hari. Nah, pada saat akhir itulah yang paling tepat untuk memutuskan. Tapi sekali lagi, hidup pilihan. Strategi apa yang mau diambil masing-masing koalisi atau masing-masing kerjasama tidak ada yang salah. Nanti waktu yang membuktikan seperti apa. Apakah PKS waktu yang membuktikan juga atau sudah pasti besok? Ya, saya kira besok kita akan umumkan resmi. Dan tentu saja ini menjadi menambah semangat dan tentu saja kita ingin terdepan untuk mempersiapkan diri, pembentukan tim pemenangan dan mengkonsolidasikan teman-teman di daerah. Dan juga kita lanjut terus nanti hari Sabtu kita juga ada sama Mas Anies di Bogor dan kita lanjut terus nanti ke berbagai daerah. Dan ini tentu saja kita yang paling siap dari awal. Karena kita memiliki struktur yang sangat lebih solid lagi seperti teman-teman Demokrat sama PKS. Dan ini tentu saja menjadi salah satu siapa yang paling siap di awal, maka dia akan memenangkan pertandingan. Tapi ada juga nih kabar-kabar ya Mas Iqbal, katanya mungkin ada bisa lebih dari 3 poros. Tadi kan Mas Iqbal juga pas Bang Eriko bilang itu langsung bilang iya bisa gitu kan. Bisa jadi Golkar mungkin Demokrat. Golkar, apa mungkin ada P3 dengan PKS juga di situ? Belum pernah dibahas, tetapi kami tetap ingin Mas Anies berlayar dan PKS terdepan. Mbak Kristina, kalau Golkar, apakah, karena punya catatan ya tadi sudah dijelaskan Pak JK, apakah Golkar ini akan memainkan strategi 2 kaki juga sama seperti ketika Pak JK jadi cawapresnya Jokowi, partainya dukung Prabowo, tapi kadernya jadi bacawa pres lawan?
Kita tidak lihat itu ke situ sekarang ya. Tapi tadi untuk kasihan juga nih teman Demokrat, kami juga sangat menerima loh sebetulnya kalau belum pernah dengar dari Golkar langsung gitu ya disampaikan. Karena kami percaya, tunggu dulu Mbak Tivi. Karena kami percaya. Ini membentuk kerjasama tersendiri. Bisa juga. Bisa salah. Enggak. Oh iya, oke. Iya kan? Salah tangkap saya. Saya pikir tadi salah tangkap. Demokrat. Kan takutnya cuma dengarnya dari Bang Habib gitu kan. Nanti kurang yakin gitu. Enggak, ini dari saya juga. Karena kami percaya lebih banyak yang terlibat. Ya ini kan akan saling mengisi dan namanya koalisi kan mau menang gitu kan. Lebih banyak yang ada di situ pasti kemungkinannya Mbak juga Christina lebih baik. sebagai anggota koalisi Indonesia Maju, Bukan mau bentuk poros baru. Gitu. Oke, baik. Mas Adi, terakhir, jadi apakah betul seperti kata Bang Habib, koalisi yang sekarang itu sudah final, tidak akan ada yang keluar lagi? Masuk mungkin, tapi tidak akan ada yang keluar lagi. Apakah itu berarti koalisi yang sekarang tidak mungkin rapuh lagi, sudah final? Sebelum ada janur kuning melengkung, sebelum ada keputusan resmi dari KPU soal siapa pasangan capres dan cawapres yang diumumkan sebagai kontestan di 2024, sepanjang itu juga poros-poros politik yang ada saat ini bisa bubar jalan. Toh sampai saat ini tebak-tebakan kita, puzzle kita kan belum selesai. 2 poros, 3 poros, ataupun 4 poros. Loh Bang Iqbal keceplosan. Itu kemungkinan 4 poros juga terjadi. Karena kan santer di kalangan teman-teman aktivis, kalangan media. PKS sering kok ketemu dengan Golkar. Maksudnya itu ada PKS, porosnya Golkar dan... itu syaun-syaun gitu. Artinya apa? Artinya apa? Ya dalam politik kita memang tidak bisa hitam dan putih. Apapun kan bisa terjadi di kemudian hari. Yang ingin saya katakan adalah apapun bisa terjadi di kemudian hari. Karena mazhab politik kita secara umum itu politik di tikungan akhir, bukan di awal. Jadi apa yang terjadi hari ini tidak lebih dari sekedar hore-hore. Semua bisa bubar, semua bisa ambiar. Karena koalisinya dibangun di atas satu ya, bukan komitmen ideologis. Yang kedua adalah komitmen hore-hore. Semuanya hore-hore. Semuanya bisa terjadi di tengah jalan. Oleh karena itu, jangan terlampau kencang juga Bang misalnya anti ini, anti itu. Tapi pada akhirnya akan berkoalisi. Tapi supaya Partai Demokrat tidak menjadi yatim piatu, segeralah memutuskan koalisi politiknya di 2024. Semuanya terbuka, ahlan wa sahlan. Kita lihat apa yang cuman akan yang saya terjadi bayangkan itu ke di last depan minute misalnya, ya. Bang Iqbal itu kalau ada PKB, semuanya acara itu dimulai dengan ya lalwaton, ya lalwaton. Jadi harus belajar vocab itu loh. Baik, menarik sekali. Tapi terima kasih ya, sayang sekali waktu kita sudah habis. Tapi terima kasih sudah hadir di Kontroversi, Mbak Christina, Bang Habib, Mas Zaky, Bang Iqbal, Bang Eriko, dan juga Mas Adi. Pemirsa, saya Zilvia Iskandar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa. Terima kasih, Mas Zaky. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.